Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, baik anak-anak sekolah minggu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari semuanya berdiri. Dengan penuh sukacita kita menyanyikan pujian adalah sukacita di hatiku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini, di mana kami masih diberikan waktu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal hingga selesainya, sehingga kami boleh beribadah dengan baik, dan ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Guru Edi. Namun sebelum itu mari kita menyanyikan pujian, mari masuk. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan akan cerita Alkitab. Saya berharap adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Yesus karena pada pagi hari ini Engkau masih menuntun dan menyertai kami dalam melaksanakan akan ibadah sekolah minggu. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, kami akan membaca bahkan mendengarkan akan cerita Alkitab-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, terangi dan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami hati dan pemikiran yang fokus kepada firman-Mu, agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu ini kami dapat mengerti, kami dapat pahami, dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa mau memberlakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, ampuni dosa dan kesalahan kami, karena kami segenap anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan akan cerita Alkitab-Mu. Di dalam Yesus Kristus
Kami berdoa. Amin. Ya, semuanya masih semangat untuk mendengarkan cerita Alkitab? Ya, Pak Guru yakin adik-adik sekolah minggu bahkan anak-anak remaja masih setia untuk mengikuti akan ibadah. Bagaimana perasaan anak-anak sekolah minggu ketika ada beberapa orang yang ingin memasuki sebuah daerah atau tempat tinggal kita? Akan tetapi kita tidak tahu orang itu berasal dari mana, bahkan apa tujuannya untuk memasuki sebuah daerah. Pasti kita sebagai manusia bertanya-tanya, mengapa orang tersebut ingin mengamat-amati, bahkan mengapa orang tersebut ingin memasuki daerah tersebut, bahkan menyelidiki apa yang terjadi di daerah kita. Sehingga pada saat itu pasti kita akan merasakan khawatir, kita akan merasakan cemas, bahkan bisa saja kita mengalami ketakutan seandainya orang yang akan masuk itu melakukan sesuatu yang terjadi di daerah tersebut. Saat ini kita akan menyaksikan video mengenai bagaimana para pengintai-pengintai yang masuk ke daerah Israel pada saat itu, kira-kira apa yang mereka lakukan, bahkan apa tujuan dari pengintai-pengintai tersebut. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, Hambaku Musa telah mati. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, dan ditutuplah pintu gerbang. Naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku,
saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan. Apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Tadi kita telah menyaksikan akan video singkat mengenai pengintai-pengintai. Ya, pasti anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing telah mengetahui apa yang dilakukan pengintai-pengintai lewat video tersebut. Jadi, Allah menyatakan kuasanya di dalam kehidupan Rahab, sehingga ia mampu melihat setiap rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi disitulah bagaimana kemahakuasaan Allah, bagaimana kedahsyatan Allah, sehingga ia menyatakan akan setiap kuasanya kepada Rahab itu sendiri. Bahkan setiap tindakan serta perbuatan yang dilakukan Yosua ketika mereka mengirim para pengintai ke Yeriko itu bukan semata-mata untuk menguntungkan bangsa Israel, karena kita ketahui bahwa bangsa Israel itu sebagai umat pilihan Allah. Tetapi selain itu mendatangkan sebuah kebaikan, bahkan mendatangkan keselamatan bagi Rahab sendiri. Demikian pun ketika kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang hidup saat sekarang ini, kita juga harus yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyatakan setiap kehendaknya, menyatakan setiap rencananya, bahkan menyatakan setiap pertolongannya di dalam kondisi apapun yang dialami oleh anak-anak sekolah minggu. Baik itu di dalam keluarga kita maupun di dalam pergaulan kita dan di dalam kehidupan kita dengan sesama manusia. Melalui video yang diputar juga tadi, itu juga menandakan bahwa sebagai anak-anak sekolah minggu kita harus benar-benar memiliki iman yang sungguh-sungguh. Kita harus memiliki iman yang benar-benar berharap penuh kepada Tuhan dan meyakini dengan sungguh bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita,
baik dalam keadaan sukacita, baik dalam keadaan bahagia, maupun ketika kita ada masalah atau pergumulan, kita yakin bahwa Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Nya tepat pada waktunya. Begitupun dengan alam semesta yang berada di sekitar kita. Kita yakin bahwa alam semesta ini adalah ciptaan dari Allah sendiri. Maka pasti Allah juga yang akan terus memelihara keberadaan alam semesta ini. Bahkan kita sebagai ciptaannya, Tuhan yang akan menolong, menjaga, dan mengendalikan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus tekun di dalam iman. Yang kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja adalah, maukah kita hidup dengan kesetiaan, hidup dengan penuh ketaatan, dan menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Demikianlah cerita kita dengan pokok cerita diselamatkan karena iman. Ya, tulis di bukunya, jadi pokok cerita kita adalah diselamatkan karena iman. Terambil dari kitab Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Tetapi yang kita baca saat sekarang ini hanya Yosua 2 ayat 20 sampai 24. Selebihnya nanti anak-anak sekolah minggu membaca secara keseluruhan di rumah. Ya, semuanya buka Alkitabnya ya. Pak Guru akan membacakannya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan, tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama ya. Mari kita menyanyikan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Kasih-Nya besar, kasih-Nya besar, kasih-Nya besar, Dia baik bagiku. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah
Ya, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat yang dirangkaikan dengan doa persembahan. Semua anak-anak sekolah minggu yang menyaksikan dari rumah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau masih menuntun, bahkan menyertai kami dalam mengikuti akan ibadah online SMGT. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, meskipun kami tidak bertatap muka di dalam gedung gereja dan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap beserta kami, dan biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, kami telah membaca dan mendengarkan akan cerita Alkitab-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja di dalam kehidupan kami, tetapi biarlah firman-Mu ini senantiasa menjadi pegangan bagi kami anak-anak sekolah minggu, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan ketaatan, kesetiaan, dan terus menggantungkan hidup kita hanya kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami lewat persembahan yang kami kumpulkan dari rumah kami masing-masing. Berkati persembahan yang kami berikan, agar lewat persembahan-Mu ini dapat dipakai dalam rangka pemberitaan akan Injil-Mu. Biarlah persembahan ini juga ya Tuhan dapat senantiasa dipakai dalam kelancaran pelayanan SMGT di Jemaat Niel Perumnas. Bapa di sorga, kami juga mendoakan buat guru-guru sekolah minggu kami yang pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Kami mendoakan Ibu Guru Heti, Ibu Guru Osin yang pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Berkati ya Tuhan buat makanan, obat-obatan yang dikonsumsi, agar itu semua dapat menjadi saluran kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian pun kami juga mendoakan buat anak kekasih Ray, Erlan yang pada saat ini juga berada dalam kelemahan tubuh. Berkati melalui pendampingan keluarga, melalui makanan, vitamin yang dikonsumsi, agar kelak ya Tuhan mereka kembali sehat dan pulih. Bapa di sorga, kami juga mendoakan buat guru-guru sekolah minggu di dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan, bahkan pelayanan. Berkati ya Tuhan, berikan kesehatan, bahkan berikan hikmat di dalam menjalani akan semuanya. Demikian pun kami juga mendoakan buat orang tua kami di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan sehari-hari. Berkati ya Tuhan di dalam membimbing dan mengarahkan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, agar kami senantiasa dengar-dengaran terhadap setiap apa yang diperintahkan. Bapa di sorga, kami mendoakan buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang sampai saat sekarang ini masih mengikuti belajar secara daring ya Tuhan. Biarlah mereka tetap semangat, berikan kekuatan, berikan kesehatan, bahkan ketekunan dalam mengerjakan akan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya di sekolah, agar setiap cita-cita dan harapannya Engkau yang memberikan yang terbaik dalam kehidupannya.
Kami juga mendoakan buat bangsa dan negara kami yang sampai saat sekarang ini masih bergumul karena COVID-19. Berkati para pemimpin kami agar benar bersikap hikmat, dapat secara arif menangani ini, agar kelak ya Tuhan, badai COVID ini akan segera berlalu di dalam kehidupan kami. Segala karya pelayanan kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ini doa, permohonan, dan harapan kami yang kami bawa hanya di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua berdiri, kita menyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, Tuhan memberkati.